Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putudina Anggreni dengan NIM 2417051178. Saya dari kelas 2E dengan program studi S1 Akuntansi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas LKM 7 Agama Hindu, yaitu tentang kehidupan setelah kematian. Materi pertama itu, apakah yang terjadi setelah kematian? Penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh dasar sebagai berikut. Yang pertama fisik, mental, kausal atau intelektual, suprakausal atau ego halus. Ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup, namun sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus, dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal, dan suprakausal. Tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Kemudian ke-14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta. Ada 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta ini. 7 tingkatan dari mereka adalah alam positif, dan 7 tingkatan lainnya adalah alam negatif. Ketujuh tingkatan alam negatif biasanya disebut sebagai neraka. Terdapat banyak lagi pembagian subdivisi di setiap tingkatan alam eksistensi utama tersebut. 7 tingkat alam eksistensi positif. Tempat ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Dengan jalan positif kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual menuju kesadaran sejati akan Tuhan atau kembali bersatu dengan Tuhan seutuhnya atau pencerahan. Bersatu dengan Tuhan seutuhnya adalah tujuan paling utama dalam pertumbuhan spiritual. Alam bumi adalah satu-satunya alam eksistensi fisik di alam semesta dan juga merupakan alam eksistensi tingkat pertama dalam urutan tingkat alam eksistensi positif di alam semesta. Nah, selanjutnya 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka. Tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas. Dengan jalan negatif kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan spiritual. Misalnya kekuatan supranatural atau ilmu kesaktian. Kekuatan spiritual ini digunakan untuk tujuan yang negatif. Dengan demikian semua tubuh rohani yang pergi ke salah satu tingkatan alam eksistensi neraka menjadi hantu akibat niat-niat jahat mereka. Nah, dari gambar ini penjelasan di balik skema warna yang digunakan. Yang pertama itu bumi digambarkan berwarna kemerahan karena mewakili aksi atau tindakan, yaitu komponen dasar halus raja, di mana bumi adalah satu-satunya alam di mana kita memiliki tubuh fisik untuk melakukan sesuatu. Kemudian surga telah digambarkan dalam warna merah muda yang memiliki berlimpahnya kebahagiaan. Yang kuning mewakili pengetahuan spiritual dan peningkatan dalam komponen dasar halus satwa. Warna kuning ini akhirnya akan menjadi hampir putih pada tahap tertinggi yang menggambarkan kedekatan prinsip Tuhan tak terwujud. Nah, kemudian yang terakhir tingkatan wilayah neraka diwakili oleh warna gelap sampai hitam karena adanya peningkatan dalam komponen dasar non-fiksi tama. Selanjutnya tingkatan surga dan ke atas di alam semesta. Setiap tingkatan alam eksistensi positif dan negatif di luar batasan alam eksistensi bumi menjadi semakin halus seiring tingkatannya. Kemudian akibat kurangnya latihan spiritual, kebanyakan orang di zaman sekarang pergi ke alam neter ataupun tingkatan alam eksistensi neraka setelah kematian. Kemudian bumi adalah satu-satunya alam eksistensi di mana orang-orang dengan berbagai tingkat kesadaran spiritual bergabung menjadi satu, namun setelah kematian kita pergi ke tingkatan alam eksistensi yang sesuai dengan tingkatan kesadaran spiritual kita. Kemudian tingkat kesadaran spiritual minimum yang diperlukan untuk mencapai tingkatan surga setelah kematian adalah 60%. Untuk mencapai tingkatan alam eksistensi yang lebih dari surga, seseorang harus berada pada tingkat spiritual di atas 60%. Ini hanya dapat dicapai dengan latihan spiritual rutin sesuai dengan prinsip dasar spiritualitas bersama dengan pengurangan besar dalam ego. Kemudian dengan tubuh dominan maksud saya adalah tubuh yang paling aktif, yakni salah satu dari tubuh mental atau intelek atau ego halus. Sebagai contoh pada alam eksistensi neter, tubuh halus masih memiliki banyak hasrat, keinginan, dan kemelekatan. Kemudian di dalam alam eksistensi neter, kita bisa mengalami beberapa kebahagiaan, namun tingkat ketidakbahagiaan di alam tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan ketidakbahagiaan yang dialami di bumi.
Kemudian dalam tingkatan alam eksistensi surga, tubuh-tubuh halus atau rohani mengalami kelimpahan berlebih dalam kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan satwik berarti kebahagiaan yang berasal dari membantu orang lain tanpa ekspektasi atau pamrih. Kemudian serenity atau kedamaian abadi adalah pengalaman spiritual yang lebih tinggi daripada bliss atau kebahagiaan hakiki. Kemudian tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi Maharlok perlu dilahirkan kembali di alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma, memberi dan menerima yang mereka miliki. Jika seseorang mencapai tingkatan Maharlok dan Janalok setelah kematian karena tingginya kesadaran spiritual, ia tidak perlu bereinkarnasi lagi karena semua takdir yang tersisa atau akumulasi akun karma dapat diselesaikan dari alam-alam eksistensi itu sendiri. Namun tubuh-tubuh halus yang telah berevolusi ini boleh memilih untuk dilahirkan atau kehendak mereka sendiri. Mereka melakukannya terutama untuk menjalankan misi sebagai pembimbing spiritual bagi umat manusia dan membantu masyarakat tumbuh secara spiritual. Nah, dalam beberapa kondisi tertentu, orang-orang yang meninggal di bawah tingkatan spiritual 60% pun dapat mencapai tingkatan Maharlok. Di sini potensi seseorang untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut yang menjadi pertimbangan melalui penelitian spiritual, kami telah menemukan adanya 5 faktor yang mempengaruhi potensi untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut dari seseorang. Yang pertama itu memiliki emosi spiritual yang tinggi, memiliki ego yang rendah, memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi, kemudian terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Selanjutnya, pentingnya alam eksistensi bumi. Alam eksistensi bumi amatlah penting. Ini adalah satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma. Akun memberi dan menerima kita dalam periode waktu yang paling singkat. Alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik. Kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita, serta mengurangi komponen dasar non-fisik tamam. Selain dari bumi, pertumbuhan spiritual kemungkinan besar hanya terjadi di wilayah-wilayah di atas tingkatan surga, misalnya tingkat Maharloka ke atas. Hal ini disebabkan karena tubuh halus di surga mengalami resiko akan terperangkap dalam kebahagiaan tanpa akhir yang ditawarkan di surga. Dalam tingkatan alam eksistensi neter dan neraka, hukum yang begitu berat dan juga tekanan dari hantu-hantu dengan tingkat yang lebih tinggi adalah sangat kuat sehingga menjadi sangat sulit bagi seseorang untuk bangkit dari penderitaan yang dialaminya di alam-alam tersebut untuk melakukan suatu latihan spiritual yang berguna. Nah, selanjutnya apa itu neraka? Siapa yang pergi ke neraka dan seperti apakah tiap tingkatan neraka itu? Sewaktu seseorang pergi ke tingkatan lebih rendah dari neraka, mereka akibat semakin berkurangnya komponen dasar halus satwa secara bertahap, lingkungan menjadi semakin kurang kondusif untuk mengalami kebahagiaan. Dalam tingkatan alam eksistensi neraka, ada beberapa hantu atau iblis yang melakukan beberapa jenis latihan spiritual tertentu untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Nah, ketika seseorang pergi lebih dalam ke berbagai tingkatan neraka, yaitu dari tingkatan ke-1 sampai ke-7, tingkatan kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus di dalam alam eksistensi tersebut terus menurun dan tingkatan penderitaannya terus berlipat ganda. Minimnya pengalaman akan kebahagiaan diakibatkan juga karena tenggelam dalam kenangan peristiwa-peristiwa positif di masa lalu. Kenangan yang menyenangkan akan harta, kekayaan dalam kehidupan masa lalu. Pengalaman ketidakbahagiaan disebabkan karena kenangan akan rasa sakit fisik dan peristiwa-peristiwa penghinaan, kenangan dari hasrat keinginan yang tidak terpenuhi, misalnya tentang pendidikan, rumah, karir, harapan akan kebahagiaan anak-anak dalam kehidupan masa lalu orang tersebut. Nah, besarnya hukuman atau rasa sakit yang harus dijalani di berbagai tingkatan neraka dan narak yang terkait terus meningkat pada setiap tingkatan neraka yang lebih rendah. Masa hukuman yang dialami di setiap narak juga lebih besar dibandingkan dengan tingkat neraka yang terkait dengan narak tersebut. Jika kita mempertimbangkan hukuman di tingkatan pertama neraka sebanyak 100%, maka hukuman di wilayah narak tingkatan pertama yang terkait adalah 50% lebih besar, yaitu 150%. Kemudian,
pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait satwa, raja, dan tama. Penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkatan spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif, tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif tingkatan lebih tinggi, dan mereka yang berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam, ketiga, dan seterusnya. Hal ini serupa dengan bagaimana orang tinggal di dataran rendah merasa sulit bernafas pada ketinggian yang lebih tinggi, tapi orang-orang yang tinggi di ketinggian lebih tinggi dapat menangani kondisi dataran rendah dengan baik. Kemudian, apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Pada saat kematian, sewaktu tubuh fisik menjadi tidak aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh fisik dibebaskan ke alam semesta. Energi vital ini mendorong tubuh halus menjauh dari wilayah bumi pada saat kematian. Sama seperti berat proyektil menentukan seberapa jauh roket dapat mendorongnya, demikian pula berat dari tubuh halus menentukan ketingkatan alam eksistensi mana tubuh halus tersebut pergi dalam alam-alam eksistensi halus di kehidupan setelah kematian. Berat dari tubuh halus terutama merupakan fungsi dari jumlah komponen dasar halus tama dalam diri kita. Ketiga komponen dasar halus kita masing-masing terdiri dari 3 komponen dasar halus atau non-fisik atau gunas. Komponen ini bersifat spiritual dan tidak dapat dilihat, tetapi mereka menentukan kepribadian kita. Ketiga komponen itu adalah satwa, yang artinya kemurnian dan pengetahuan, kemudian raja, aksi dan gairah, tama, ketidaktahuan dan inersia. Di dalam rata-rata orang di era saat ini komponen halus dasar tama mereka mencapai 50%. Selanjutnya, pentingnya keadaan mental sesaat sebelum kematian. Keadaan mental sesaat menjelang ajal selain daripada yang telah disebutkan tadi, sangatlah penting keadaan mental kita pada umumnya berhubungan dengan proporsi komponen-komponen dasar non-fisik di dalam diri kita. Jika seseorang benar-benar tulus melaksanakan latihan spiritualnya seperti menyebut dan mengulang nama Tuhan pada saat kematian, maka pengaruh dari hasrat keinginan kemelekatan hantu dan sebagainya menjadi seminimal mungkin bagi orang itu dibandingkan dengan keadaan bila ia tidak melakukan chanting. Hal ini membuat tubuh halusnya menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, jika seseorang meninggal dunia secara chanting, ia akan mencapai tingkatan alam eksistensi yang lebih baik dibandingkan apa yang seharusnya ia capai setelah kematian tanpa chanting. Sesaat sebelum kematian, jika seseorang merepetisikan nama Tuhan yang Maha Esa dan juga dalam keadaan berserah kepada kehendak Tuhan, maka ia mencapai tingkatan alam eksistensi yang bahkan lebih baik dalam kehidupan setelah kematiannya. Perhentian sementaranya pun ditempuh dengan kecepatan cahaya. Hal ini disebabkan oleh karena orang yang berada dalam keadaan berserah di alam eksistensi bumi itu sendiri memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk meningkatkan egonya dalam kehidupan setelah kematian. Seluruh tanggung jawab atas kesejahteraan dalam kehidupan setelah kematian orang tersebut juga telah diambil alih oleh pembimbing spiritualnya yang telah berevolusi atau guru. Kemudian, siapa yang akan pergi ke neraka? Nah, berikut ini adalah jenis-jenis perbuatan dalam kehidupan kita di bumi yang biasanya menempatkan kita dalam salah satu tingkatan neraka. Untuk alam esensi neraka ke-1 itu menyebabkan kerugian terbatas pada individu-individu. Kemudian yang kedua menyebabkan kerugian pada sebagian masyarakat seperti menipu banyak orang, kemudian dan sebagainya. Jangkauan, durasi, dan tujuan dibalik perbuatan-perbuatan jahat atau dosa merupakan faktor penting yang menentukan tingkatan alam eksistensi neraka mana yang dituju setelah kematian dibandingkan dengan hanya tindakan itu sementara. Kemudian, bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Ada 2 jenis kematian yang berkaitan dengan waktunya. Kematian akhir yang ditakdirkan ini adalah saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang. Kematian yang mungkin terjadi ini adalah keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tetapi dapat diselamatkan akibat dari pahala atau kebaikan-kebaikannya. Dalam kasus-kasus ini di mana seseorang sedang mengalami krisis yang tidak dapat diatasi dalam hidupnya atau memiliki gangguan-gangguan kepribadian yang parah, ia mungkin berpikir untuk mencabut nyawanya sendiri dalam keadaan tertekan tersebut. Hantu-hantu atau
juga menyulut keadaan depresi dari seseorang yang ingin bunuh diri tersebut, dan kadang-kadang memberikan pengaruh dalam mendorong orang tersebut untuk melewati batas untuk bunuh diri. Namun bunuh diri tetap merupakan tindakan disengaja yang terjadi ketika seseorang sedang mengalami fase kematian yang mungkin terjadi sesuai dengan takdir mereka. Kehidupan di alam esensi bumi sangatlah berharga dan diberikan kepada kita terutama untuk pertumbuhan spiritual. Ketika kita membunuh orang lain, kita membuat akun karma, namun dengan melakukan bunuh diri, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual, karenanya menanggung dosa pula. Kemudian, mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi? Dalam proses penelitian dengan menggunakan hipnosis trance untuk melacak kehidupan masa lalu, seseorang telah ditemukan bahwa jeda waktu antara dua reinkarnasi di bumi rata-rata berkisar antara 50 hingga 400 tahun. Alasan-alasan untuk jeda waktu itu adalah sebagai berikut: tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi neter dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Kemudian, keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan akun karma dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Kemudian dalam reinkarnasi kehidupan masa lalu, kadang-kadang seseorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan trance. Kehidupan setelah kematian. Fakta-fakta tadi tentang berbagai tingkatan alam eksistensi memberikan kita suatu gambaran mengenai konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian yang disebabkan oleh bagaimana cara menjalani kehidupan di bumi hanya dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyak. Seseorang dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi, dan oleh sebab itu ia dapat menghindari ketidakbahagiaan dan hukum serta menikmati tingkatan-tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi. Terdapat juga kesempatan yang lebih baik untuk bereinkarnasi di alam eksistensi bumi dalam keadaan-keadaan yang kondusif untuk melakukan latihan spiritual. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.